Praise the Lord. Saudara, ada banyak sekali kesaksian yang saya bisa sampaikan dari Heavenly Conference Malaysia kemarin. Saudara, ada banyak orang yang dijamah, banyak orang mengalami pertobatan, dan banyak sekali orang disembuhkan. Saudara, I have so many testimony yang bisa menguatkan, memberkati Anda semua. Salah satunya yang tadi Johan cerita, ada anak kecil saudara dari umur 9 ada di kursi roda sampai umur 19 tahun saudara. But in the conference saudara, keluarganya dijamah Tuhan dan papanya menerima Tuhan sebagai juru selamatnya saudara. Lalu ada satu orang, kalau Anda lihat tadi saya mendoakan satu orang ibu-ibu warna bajunya hijau. Dia sakit gondokan besar sekali saudara. Tiba-tiba after the conference saya dapat report saudara, besok paginya ketika dia bangun dia kaget, ininya udah kembali normal dan semua benjolannya hilang totali sekali lewat saudara. Dan saya juga dengar banyak kesaksian orang disembuhkan, orang dipulihkan, dan banyak orang alami manifestation daripada angel, manifestation dari supranatural, dan ada begitu banyak lagi kesaksian-kesaksian yang saya dengar. Dan ini merupakan sebuah honor, sebuah rejoice, sebuah sukacita buat kita bahwa semua pengorbanan kita tidak pernah sia-sia. Amin saudara. Nggak gampang waktu ada di conference ini saudara. Setiap hari saya harus pulang jam 1 pagi karena mendoakan orang dan sebagainya. Lalu habis itu nyampe hotel kurang lebih 1.50 dan jam 3.30 kami harus bangun karena jam 4 kami akan dijemput untuk ke gereja doa pagi jam 5. Jadi saudara, at least saudara, waktu kami selama conference tidur paling maksimal 3 jam. Makanya setelah selesai doa pagi jam 7, hal yang kami lakukan adalah kembali ke hotel, breakfast cepat, langsung istirahat minimal setengah jam, 1 jam tidur, karena jam 10-nya ada sesi. Lalu siang habis doakan orang, pulang jam 2, cepat-cepat makan, cepat-cepat pulang kalau bisa tidur karena malamnya akan ada KKR dan sebagainya. So, memang saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan sampai hari ini saya tidak sakit oleh karena kekuatan Tuhan, dan Tuhan selalu senantiasa memberi kekuatan kepada kami. 2 jam tidur, 3 jam tidur, tapi God is good saudara. Perjalanan dari pesawat, dari semua kami melihat ada banyak hal yang ajaib sekali. Bahkan saking excitednya saudara, saudara tahu mereka sudah beli tiket untuk conference tahun depan di tempat ini. Saudara, Pastor Renar kasih kabar kepada saya, tahun depan saudara mereka benar-benar bawa lebih dari 100 rombongan. Kenapa? Karena ada banyak dari Limbang, dari Binalu, dari mana semua mereka kasih tahu, dari KK, dari macam-macam, dari Brunei. Mereka sudah pesan tiket, bahkan mereka sudah book hotel saudara untuk Heavenly Conference Palembang 17 sampai 20 April. Bahkan Pastor Renner sendiri kemarin sudah isu tiket saudara. Dia report ke saya, Pastor, what do you think, tiketnya ini. Saya bilang oke, tanggal sekian dia datang. Kami mau isut sekarang. Mereka excited banget karena apa yang Tuhan kerjakan yang dahsyat di Heavenly Conference. Semua kemuliaan buat Tuhan, amin saudara. Dan thank you buat doa-doa saudara. Dan saya tahu buat doa-doa saudara semua, semuanya Tuhan memberkati, amin saudara. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, kami buka hati kami, berbicaralah di tengah-tengah kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi aku punya Tuhan yang tak terbatas, memberikan revelation, wisdom dalam hidup hamba, supaya hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah di tengah-tengah kami rendahkan diri kami buka hati kami untuk menerima sesuatu yang ilahi daripada Engkau. Tuhan, sekali lagi bekerjalah Roh Kudus di tengah kami, kepada setiap kami yang ada di sini maupun yang streaming dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapak. Roh Kudus ambil alih, bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan di sini, di rumah, dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk belajar firman, katakan amin. Nah, pagi hari ini saudara adalah minggu terakhir dalam bulan ini, di mana bulan ini kita semua belajar selama 1 bulan bicara tentang living in integrity. Dan saudara, ini adalah minggu terakhir di mana saya akan memberikan sebuah conclusion bahwa living in integritas adalah kenapa kita perlu living in integrity. Saudara masih ingat ketika saya meletakkan sebuah foundation pertama dalam pengajaran ini,
Karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam kehidupan seseorang. Amin, saudara. So itu sebabnya kita nggak cuman keren-kerenan pakai tema, tapi kita punya goal yang jelas. Katakan goal yang jelas. Goalnya apa? Saya berdoa supaya jemaat semua yang ada tempat ini setelah akhir daripada April, kita semua ngerti bagaimana living in integrity. Saya berdoa ketika kita mengakhiri bulan April ini, kita bukan cuma dapat pengajaran demi pengajaran tentang integritas, tapi kita mulai mengambil keputusan bahwa kita harus hidup punya integritas. Why the reason? Fondasi yang paling penting. Karena integritas adalah kualitas hidup yang Tuhan cari dalam seseorang, saudara. Saya percaya ini yang Tuhan mau, bahwa it's not just only ministry, spiritual, rohani, pelayanan, tapi yang paling penting, yang paling dasar, yang paling basic yang Anda dan saya harus miliki adalah integritas. Saya sering ngomong, if you lose some money, you can find again. Kalau kamu kehilangan uang, kehilangan nama baik, by the time semuanya akan dipulihkan. But if you lose your integrity, you lose everything in your life. You lose your future. Kamu akan kehilangan masa depanmu. Kamu akan kehilangan segala-galanya. So saya juga berdoa sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, yang terpenting bukan pelayanan kita, yang terpenting bukan khotbah kita, yang terpenting bukan semua kerohanian kita, tapi bagaimana integritas kita. Dimulai dari kehidupan pribadi ketika kita ada di rumah kita. Bagaimana integritas kita dengan istri, bagaimana istri dengan suami, bagaimana orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sekali lagi, integritas adalah sesuatu yang sangat penting yang harus Anda miliki dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Beberapa waktu lalu saya juga bicara tentang accountability. Bagaimana Anda harus menjadi orang yang bertanggung jawab. And I believe sebagai hamba Tuhan, modal yang paling utama adalah bukan karunia. Modal yang paling utama adalah integritas. Anda sebagai hamba Allah, Anda memiliki sebuah integritas. Anda memiliki karakter Kristus. Dan Anda juga menjadi orang yang accountability, seseorang yang bertanggung jawab. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Saya flashback sedikit dalam 2 menit ini, supaya remind you bahwa ini bukan just a time yang berlalu begitu saja. Saya berdoa supaya melalui akhir bulan ini kita moving forward, kita lebih maju lagi, kita juga sudah lebih dewasa lagi, sehingga kita nggak cuma memperhatikan kerohanian kita, tapi kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Karena manusia, apalagi orang-orang di luar sana, mereka nggak lihat bagaimana kehidupan pelayanan Anda, mereka melihat hidup Anda, saudara. Saudara, bagaimana mereka nggak diberkati. Saya datang ke Malaysia bersama teman-teman, saudara. Mereka sampai bilang gini, bahkan pastor overseas-nya daripada gereja-gereja yang ada di situ berkata, kami belum pernah kedatangan hamba Tuhan yang melayani seperti kalian. Kalian datang dengan biaya sendiri, tiket pesawat sendiri, hotel semuanya bayar sendiri. Kami bayar hotel sendiri semuanya. Bahkan saudara, waktu makan saya tahu mereka ngundang berapa meja, makannya banyak. Saya tahu anak-anak rohani saya di situ bukan orang yang sangat berkelimpahan. Mereka juga masih belajar, masih terus minta supaya survive. Apa yang kami lakukan, saudara, kami bayari makannya, karena kami nggak mau nyusahin mereka. Habis itu saya kumpuli panitia, saya kumpuli leadernya, saya bilang gini, ini ada uang orang titip buat saya untuk conference ini. Saya harus accountability, menjadi orang yang punya integritas. Lalu saya kumpuli pendeta-pendeta di situ, saya berkati mereka, saudara. Dan semua orang kaget, saudara. Mereka bilang biasanya KKR di mana-mana, pendetanya dibayarin, ini dikasih ini semuanya. Loh, even kita semua nggak, even saudara nggak expect anything. Kita datang untuk memberkati, benar-benar jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan pendetanya, overseas-nya ngomong ini sama saya, hari terakhir dia undang saya, Pastor Robert, thank you so much, kata, sudah datang ke negara kami, memberkati dan sebagainya. Bahkan saudara, sewa gedung juga kita bayar, saudara. Dan mereka bilang belum pernah ada KKR conference yang model kayak gini. Saya bilang jangan berterima kasih sama saya, ini juga bukan duit saya. Ada orang yang nitip. Saya bilang ada orang-orang baik ngomong, Pastor gua nggak bisa datang, gua titip ya untuk memberkati mereka. Tugas saya adalah satu, orang yang harus punya integritas, menyampaikan, menyalurkan apa yang memang menjadi bagian orang lain. Saya bilang thank you sama orang ini, orang ini. Oh pastor jangan ngomong gitu. Loh memang bukan uang saya bilang. Saya ini cuman saluran berkat. Ada orang yang nitip nih,
Ya semua kami berkorban, of course saudara. Tapi yang beberapa pengorbanan yang memang bukan punya saya nggak boleh ngaku-ngaku, saya bilang. That is integrity, amin saudara. Buat saya sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi orang yang punya integritas dan accountability saudara. Sampai hari ini mereka berkata, wow gak ada conference yang model kayak gini. Saudara, Pastor Pak salah satu keluarga kita yang dari Korea datang. Mereka ternyata saudara, Pastor Pak itu bulan lalu kena cancer. Cancernya bahaya sekali. Dan dia baru selesai operasi. Istrinya ngomong, udah gak usah conference. Tapi dia ngomong, no, aku sudah janji sama Pastor Robert, I will come. Saya bilang, waduh Pastor Pak gak perlu kayak gitu. Enggak, aku udah janji pasti datang. Dan dia datang saudara, padahal dia masanya recovery, tapi dia datang crusade. Yang lebih kaget lagi saudara tahu, hari kedua ya kalau gak salahnya, doa pagi saudara. Kami kan janjian sama semua pembicara 4.30 tunggu di lobi. Kenapa? Jam 5 kita doa pagi, kita gak boleh telat ke gereja. Padahal pulangnya jam 2 saudara. Tapi kita udah ngomong jam 4.30 semua stay lobby. Oke, kami udah tunggulah hari kedua. Pastor Pak gak turun-turun. Kami lihat jam, waduh, kami tunggu 5 menit gak turun, 10 menit gak turun, 15 menit, 4.45 gak turun. Udah saya bilang, ciao, go, saya gak mau telat. Kami pergilah, ninggali. Sampai di tengah jalan udah hampir mau nyampe gereja, Pastor Pak telepon, hey Johan, where are you? Saya tanya, lo kita udah jalan. Waduh, oh saya di lobi sekarang. Saya bilang sama John, udah ngomong sama dia, udah dia capek, baru sembuh sakit, udah tua, kasihan. Memang dia udah tua, umur 70-an, dan sakit lagi, baru kena cancer dan masa pemulihan. Udahlah, tidur aja. Saya bilang, nanti jam 10 kan sesinya kamu, toh jam 7 selesai, ini udah jam 5 kurang 5, tanggunglah, kami gak mungkin balik situ. Kalau balik jemput kamu, aku telat, aku gak mau telat, saya bilang. Jadi udah tidur aja, istirahat. Saya bilang doa di rumah. Saudara tahu dia ngomong apa? Enggak, aku harus pergi. Enggak, pokoknya aku harus pergi. Waduh, saya bilang, saya nggak mau pulang. Jadi gimana? Saya bilang, Pastor boleh nggak? Tolong antar aku dulu lalu jemput lagi. Oh ya, oke. Dia telepon istrinya jemput saudara. Dan saya salut saudara. Bayangin umur 70 tahun, udah operasi cancer, udah capek saudara. Dia bisa aja punya alasan, ya gua ada sesi berikutnya. Enggak saudara. Dia datang saudara. Padahal dia nggak khotbah. Dia nggak melayani pagi itu, tapi dia datang. Saya bilang, that is the spirit yang saya suka daripada Heavenly Conference, saudara. Karena semua pembicara, semua merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan semua membutuhkan bahwa doa pagi adalah paling penting dalam kehidupan kita. Itu gaya hidup kita. Saya juga nggak pernah khotbah doa pagi, tapi saya selalu datang. Kenapa? Karena saya tahu kita butuh Tuhan dalam segala sesuatu. Ada amin, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. God is good saudara. Makanya Tuhan bekerja secara ajaib sekali. Nah anyway saudara, saya mau masuk dalam minggu terakhir khotbah mengenai living in integrity. Khotbah saya hari ini adalah judulnya The Right Choice. Katakan sama-sama, The Right Choice. Pilihan yang benar saudara. Saudara, saya mau mengajak Anda mulai bagaimana membangun sebuah fondasi. Kenapa penting sebuah pilihan saudara? Pilihan itu penting, yang setuju katakan amin. Next slide. Pilihan itu penting sekali. Saya yakin dan percaya pilihan adalah bagian dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Karena setiap hari bahkan setiap saat kita akan dihadapkan dengan berbagai pilihan yang tentunya akan mempengaruhi arah kehidupan kita. Kalau kita pilih pilihan yang tepat, maka akan membawa kita kepada berkat dan pertumbuhan. Tetapi pilihan yang salah bisa membawa kita berujung kepada penyesalan yang dalam sekali saudara. Jadi setiap hari kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Bahkan hidup ini adalah sebuah pilihan saudara. Kalau saudara memilih hal yang tepat, hal yang benar, maka saya percaya akan membawa berkat dan pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Tapi sebaliknya kalau saudara memilih keputusan yang salah, pilihan yang salah, maka saya yakin dan percaya akan membawa sebuah penyesalan saudara. Menurut seorang peneliti yang terbaru ini saudara, dikatakan bahwa manusia membuat sekitar 35.000 keputusan sadar setiap harinya. Setiap harinya menurut seorang peneliti bahwa manusia itu membuat sekitar 35.000 kurang lebih pilihan atau keputusan sadar setiap hari.
Mulai dari keputusan sederhana, dari apa yang dia mau makan, sampai keputusan yang lebih kompleks dalam kehidupannya. Misalnya bukan cuma terkait dengan makan dan sebagainya, tapi keputusan-keputusan yang lain yang mengenai tanggung jawab dan masa depan saudara. Nah, saya percaya saudara, singkatnya jumlah keputusan harian yang harus manusia ambil adalah sangat besar. Dan saya mau supaya kita pastikan bahwa dari sekian banyak keputusan yang harus kita ambil in every day, kamu memilih pilihan yang benar saudara. Karena sekali lagi, kalau kamu salah memilih, maka saudara akan ada penyesalan saudara. Yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama pagi hari ini, supaya kita memahami konsep daripada pilihan. Katakan konsep pilihan. Saya mempelajari konsep pilihan, ada 3 hal penting. Yang pertama, definitionnya. Pilihan adalah tindakan memilih antara 2 atau lebih opsi yang mencakup semua aspek dalam hidup kita, mulai dari yang kecil sampai hal yang besar saudara. Kalau kita memperhatikan konsep sebuah pilihan, kita harus ngerti dulu pilihan itu apa sih maksudnya. Adalah memilih satu opsi, tindakan, atau 2 opsi atau lebih dari itu, dan itu mencakup semua aspek dalam kehidupan Anda, dari yang kecil sampai yang besar saudara. Lalu dampak sebuah pilihan, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Katakan konsekuensi. Semua pilihan yang Anda pilih dalam hidup ini ada konsekuensinya saudara. Nah, pilihan kita tidak hanya akan mempengaruhi diri kita, tapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita saudara. Seorang ayah, kalau Anda mengambil sebuah keputusan, itu bukan cuma mempengaruhi kamu, tapi mempengaruhi istrimu dan mempengaruhi anak-anakmu. Dalam bisnis, kalau Anda mengambil sebuah keputusan, itu bukan cuma mengambil lalu habis itu konsekuensinya harus Anda hadapi, tapi seluruh perusahaan akan terdampak dari keputusan Anda. Seorang pendeta ketika dia mengambil keputusan, maka yang terdampak bukan cuma kehidupannya, tapi kehidupan seluruh gereja itu saudara. Setiap Anda dipercayakan Tuhan posisi apapun, keputusan yang kamu ambil akan mempengaruhi bukan cuma hidup Anda, tapi kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Makanya saudara harus ngerti what is definition, lalu Anda harus ngerti dampak sebuah pilihan dalam kehidupan Anda. Sehingga dalam memilih Anda nggak sembarangan saudara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi misalnya, Anda memilih untuk hidup sehat, memilih berpikir positif daripada curiga, mengatur waktu prioritas dan lain-lain, itu akan mempengaruhi, ada konsekuensi. Kalau Anda berkata, gua mah pokoknya makan aja, nggak usah hidup sehat, semua dimakan saudara, jeroan dimakan, soda dimakan, tepung banyak makan, semua makan, saya jamin konsekuensinya pasti Anda gendut yang pertama. Lalu makin lama obesitas. Lalu makin lama mungkin bisa kena diabetes, bisa kena jantung, bisa kena ini, bisa kena semuanya. Semua pilihan yang Anda ambil ada konsekuensinya. Saudara tahu, tanya Johan waktu di Miri ya, tiap hari saudara, tiap hari makan enak. Hari pertama kita ajak di sebuah restoran saudara, karena Miri itu saudara Chinese foodnya hauce sencingping saudara, benar-benar sencingping benar saudara. Saudara, hari pertama dikasih babi asam manis, hari kedua dikasih ini, hari ini saya sampai bilang, oh my God, kalau saya nggak ngambil keputusan, ini berbahaya buat hidup saya. Saya harus buat keputusan cepat. Saya tahu saya tidur cuma berapa jam, saya harus buat keputusan cepat. Saya nggak bisa main-main hahihi dan semuanya. Waktunya tidur saya harus tidur, waktunya doa saya harus doa, waktu prepare saya harus prepare. Saya nggak ada waktu untuk main-main, karena saya kesini bukan main-main, bukan holiday, saya mau melayani di tempat ini. Jadi saudara, hari keberapa kami diundang makan di sebuah restoran punya keluarganya sendiri yang ada di situ. Lalu dia masak cukyok saudara, besar banget. Saya ngeri lihatnya saudara, itu cukyoknya sebesar ini saudara. Waduh, mengerikan lah, kental. Wah, Johan potong itu, ambil, thank you, saya bilang, jangan, I don't touch. Wah, mereka makan semua, saya nggak makan. Kenapa? Saya mau hidup lebih lama. Saya ngomong bukan ini nggak boleh, bukan, karena udah terlalu banyak tiap hari. Kalau yang daging kurus saya makan lah, oke lah. Saya jaga, saya nggak mau.
Ini aja saya ngomong, pulang dari Miri saya akan puasa lagi. Kenapa? Saya mesti maintain. Saya khotbah, saya melayani, saya bangun pagi, saya nyetir berpuluh-puluh jam. Saya mesti membuat sebuah keputusan yang benar dalam memilih makanan, dalam semuanya. Dalam tradisi keluarga kami, saudara, kami makan jam 6, habis itu nggak makan, saudara. Jadi makanya kami hidup sehat. Kami memilih untuk nggak makan terlalu banyak yang ini, nggak ini. Kami nggak pernah nyentuh yang minuman soda segala macam merek. Kami nggak nyentuh ini. Kami sangat-sangat jarang makan manis. Biasanya kan ketemu minum apa? Es teh manis, es teh manis, es teh manis. Saya nggak ngomong nggak boleh, boleh-boleh saja. Semua keputusan ada di tangan saudara. Ada orang, waduh asam urat, waduh ini. Karena kamu nggak bisa mengambil sebuah keputusan yang benar. What you eat, itulah you are what you eat. Pernah saya baca buku itu, saudara. Jadi apapun Anda tergantung apa yang Anda makan. Ini sebuah pilihan pribadi yang kebiasaan hidup sehat. Anda bangun mau walk up, Anda mau jalan lebih banyak, Anda mau ini, terserah, itu pilihan Anda. Anda mau tidur, Anda mau makan enak, Anda nggak mau olahraga, Anda mau apa semua, Anda mau hidup seperti apa, semua tergantung Anda. Tapi yang saya cuma mau kasih tahu cuma satu, dalam memilih sebuah pilihan, pastikan Anda memilih yang benar. Dalam keputusan pribadi, kamu sayang nggak sama istri? Ada satu orang di sini cukup dekat sama saya, dia ngomong, wah istri saya ini nggak boleh. Wah, istrimu nu sayang sama kamu. Kalau dia nggak sayang sama kamu, matilah pergi. Saya bilang, iya mungkin dia takut janda muda. Saya bilang ngawur kamu. Saya bilang, nggak boleh ngomong gitu. Tapi kita harus jaga, saudara. Ada amin, saudara. Saya mau hidup lebih lama, saya mau bahagiakan istri saya mau bahagiakan anak saya jelas mau melayani Tuhan lebih lagi. Saya mau berkhotbah ke banyak tempat, saya mau melayani ke banyak tempat, saya mau melihat banyak hal yang terjadi. I want to see revival in many place. Saya mau lihat Tuhan bekerja secara ajaib. So saya harus buat keputusan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Mulai dari kehidupan saya, kesehatan saya, makan saya. Sudah tahu kalau begadang itu nggak sehat, kita begadang terus, namanya nyari penyakit. Sudah tahu kalau makan terlalu banyak itu nggak sehat, kita makan terus. Ada seorang mau ngomong gini sama saya, makanlah waktu kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itulah sehat, saudara. Jangan dipaksa sampai kenyang-kenyang. Habis ini baru ini, habis ini harus ini, dessert. Mau habis ini es krim, habis itu ini. Saudara, saya sih nggak melarang, itu hak Anda. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pastikan Anda memilih pilihan yang benar untuk hidup sehat. Karena saya ngomong ini, katanya tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kalau memang tubuh ini adalah bait Roh Kudus, kamu harus jaga semuanya. Saya nggak ngomong Anda nggak boleh makan banyak. Makan banyak artinya Anda harus exercise lebih banyak. Ada amin, saudara. Saya nggak ngomong nggak boleh, saudara. Tapi ada konsekuensi. Satu hari 3 kali makan, pagi, siang, malam. Jangan 3-3-nya mau enak semua. Makanlah 1 enak, 2 nggak enak. Dalam artian 2 enak, 1 nggak enak. 2 kali makan, 1 puasa. Minimal ngimbangi, jangan pagi sudah makan berat, ini berat. Waduh, bahaya, saudara. Percayalah. Kenapa banyak orang umurnya pendek segala macam? Salah satunya pola makan yang salah, saudara. Belajarlah untuk mengambil keputusan. Saya mau hidup sehat, punya kebiasaan sehat, bersih, dan juga saudara percayalah istirahat yang cukup, makan yang cukup, exercise sedikit, saudara. Saya yakin hidupmu akan sehat, saudara. Yang percaya katakan amin. Buat keputusan bahwa kamu gak mau jadi orang yang negative thinking. Semua apa-apa curiga sama Tuhan, curiga sama manusia, curiga semuanya. Jadilah orang yang berpikir positif, saudara. Ada amin, saudara. Jadilah orang yang bisa mengatur prioritas. Kamu tahu yang terpenting adalah Tuhan, yang penting adalah firman. Itu sebabnya dalam hidup kami, Alkitab merupakan sebuah foundation yang penting sekali. Dan Alkitab merupakan sesuatu yang wajib untuk kita jalani tiap hari. Every single day, jangan pernah lepas hidupmu dari Alkitab, dari firman Allah. Dalam mengambil keputusan pribadi, karir pendidikan, milih jalur pendidikan yang sesuai bakat, minat, panggilan, mengevaluasi setiap tawaran pekerjaan dengan bijak dan semuanya. Dan masalah relasi, saudara,
memilih pasangan hidup yang benar, yang sesuai dengan nilai firman Tuhan, memilih teman, pergaulan yang sehat, pergaulan yang benar, bukan yang toksik, saudara, tapi pergaulan yang sehat sehingga hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ini adalah contoh. Jadi kita harus ngerti konsep pilihan, kita ngerti definisinya, kita ngerti dampaknya, kita ngerti contoh-contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Dan yang paling tepat yang saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar, dan ini adalah intisari dari khotbah saya pagi hari ini, yaitu untuk kita memilih untuk hidup sesuai kebenaran. Itulah pilihan yang benar, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Apa itu pilihan yang benar? Kita memilih hidup sesuai dengan kebenaran, saudara. Saya mau ngajak Anda belajar dari story in the Bible. Ada begitu banyak tokoh yang memilih untuk memilih hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran. Yang pertama kita belajar dari seorang yang bernama Ruth. Katakan sama-sama Ruth. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ruth? Yaitu dia memilih untuk setia, saudara. Setia itu hari-hari ini merupakan barang yang cukup langka, saudara. Bukan cuma di gereja, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam semuanya. Orang yang setia susah untuk ditemukan. Makanya Alkitab ngomong, orang yang setia siapa yang menemukannya. Orang yang setia itu menurut saya barang langka. Kamu kerja, kamu cari orang yang potensial banyak, orang yang pintar banyak, orang yang hebat banyak. Tapi orang yang setia sedikit sekali. Dan belajarlah untuk menjadi orang yang setia. Ruth punya alasan untuk tidak setia. Dia punya reason yang kuat, tapi dia mengambil keputusan, memilih pilihan yang benar, yaitu apa? Memilih untuk setia. Kalau Anda baca dalam Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 17 bilang gini, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsa dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Ruth, inilah dia memilih untuk setia. Anda tahu ceritanya, suatu ketika saudara, Elimelek, Ruth semuanya, keluarganya, Naomi semuanya pindah, saudara. Karena kenapa? Di Bethlehem terjadi kelaparan dan mereka harus pergi ke negeri yang lain. Di situ mereka ketemu Ruth dan sebagainya. Setelah ketemu Ruth, menikah semuanya, Elimelek mati, anaknya Hob semuanya meninggal, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi semuanya? Tiba-tiba Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Lalu dia tinggal dua, saudara, bersama dengan dua wanita perempuannya. Yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Ruth. Lalu Naomi mempresentasikan secara realistis, dia bilang gini, udah kamu pulanglah, suamiku mati, anak-anakku mati, jadi aku gak punya anak lagi. Kamu pulanglah, kawin lagi, dan lanjutin hidupmu. Dia kasih realita kehidupan. Orpa mikir secara realistis, memang benar sih. Bahkan Naomi ngomong, kalaupun hari ini aku dapat suami, aku kawin, aku menikah dan punya anak, gak mungkin kamu nunggu sampai anakku gede lalu kamu kawin sama anakku. Jadi intinya gini, gak ada masa depan lagi ikut aku, pulanglah. Sama halnya kalau ketika kamu kerja sama seseorang lalu dia bilang, Nop, aku bangkrut. Bosmu bilang, aku gak punya apa-apa lagi, aku tutup, aku pensiun, aku gak ada modal, aku gak bisa kerja lagi. Udah mulai sekarang kerjalah sama orang lain, baliklah sana semuanya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Ruth? Dia bilang ini yang luar biasa dari Ruth. Dia bilang ini, jangan desak aku meninggalkan kau pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, kesitulah aku pergi. Kemanapun kau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahku Allahmu. Di mana kau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saya kasih tahu, nggak ada mantu yang kayak gini di seluruh dunia. Mertua lakinya udah mati, suaminya mati, lalu mertuanya ngomong sama mantu perempuannya, udah kamu pulanglah, kamu boleh kawin lagi, kamu boleh balik lagi ke kotamu, lanjuti hidupmu. Aku udah nggak punya anak. Kalaupun aku kawin hari ini, aku punya anak, gak mungkin kamu nunggu anakku besar. Jadi aku gak ada masa depan, gak usah ikut aku. Pulanglah ke kotamu, pulanglah ke negerimu. Tapi ini mantu yang luar biasa. Ruth ngomong, jangan paksa aku meninggalkan kamu. Kemanapun kamu pergi, aku pergi. Saudara, ini ada true story, saudara. Saya kenal ada satu pengusaha.
dan dia udah mau bangkrut, saudara. Lalu dia bilang, udahlah, tutup aja pabrik ini, kita jual semua. Saudara tahu keluarganya, anak-anaknya ngomong, ngawur, kita sama-sama, kita ini semua. Dia bilang, udah gak mungkin lagi, utang kita udah terlalu banyak. Tiap tahun yang kita hitung bukan profit, tapi utangnya berapa. Kita udah jual aset ini. Udahlah, kita tutup. Tapi keluarganya begitu kompak. Keluarganya bilang, enggak, kita harus berjuang. Anak-anak buahnya ngomong, kita harus berjuang. Lalu akhirnya orang ini ngomong, ya udah, kalau kita semua mau dan kalian sepakat, yuk kita berjuang. Hari ini saudara, perusahaannya surplus besar dan dia ekspansi begitu banyak, saudara. Anda bisa bayangkan kalau hari itu semua orang give up dan berkata, ya udahlah tutup, nggak akan ada hari ini, saudara, bagi orang itu. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, seperti itu yang terjadi dalam kehidupan Ruth, saudara. Ruth ngomong, udah jangan paksa aku ninggali kamu. Ruth diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang berat sekali dan tidak mudah. Dia harus mempertaruhkan masa depannya untuk tetap ngikuti Naomi. Orpa melihat dan mempertimbangkan secara realistis, secara manusiawi. Jadi akhirnya dia mengambil keputusan, ya udahlah, gua pulang. Jadi Orpa pulang, saudara, ke negerinya dan melanjutkan kehidupannya. Walaupun begitu, pilihan Ruth menurut saya adalah pilihan yang benar dan tepat. Kenapa, saudara? Anda tahu semua bagaimana Ruth dikasih kepercayaan yang luar biasa, dan akhirnya dia ketemu dengan Boaz, saudara. Bukan cuma ketemu Boaz. Kalau Anda memperhatikan silsilah daripada Ruth, dan saudara tahu silsilah dari Ruth adalah silsilah Tuhan Yesus. Silsilah daripada Ruth merupakan nenek moyang daripada Raja Daud, saudara. Kalau Anda perhatikan, Ruth menikah dengan Boaz, muncul nama Isai. Isai itu adalah bapak daripada Daud. Bahkan kalau Anda perhatikan dari kehidupan Ruth yang mengambil keputusan yang benar, saudara, walaupun gak enak, apa yang terjadi, saudara? Dia dikasih kehormatan untuk ada dalam menjadi nenek moyangnya silsilah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sebuah pilihan setia kayaknya gak enak, tapi percayalah akan membuahkan hasil yang luar biasa, saudara. Ada amin, saudara. Ruth memilih untuk setia. Bahkan kalau saudara pelajari tentang Daud dan Goliat, saudara, Daud mengalahkan Goliat. Kalau Anda pelajari, saudara tahu siapa Goliat? Goliat adalah keturunan daripada Orpa. Kalau Anda memperhatikan apa faedahnya, apa kaitannya, rekorelasinya, benang merahnya dengan cerita ini, dengar baik-baik. Ruth keturunannya adalah Daud. Orpa keturunannya adalah Goliat. Apa yang saya mau katakan pesannya? Pesannya satu, orang yang setia keturunannya akan mengalahkan orang yang berpaling, saudara. Saudara tahu keturunan Orpa adalah Goliat, dan Goliat dikalahkan oleh Daud. Berapa banyak orang yang percaya semua orang-orang yang suka berpaling dari Tuhan, berpaling dari apapun, akan dikalahkan dengan orang-orang yang setia. Yang setuju katakan amin. Trust me, dalam aspek apapun, kalau kamu setia sama Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Dan saya yakin dan percaya, setia hari ini merupakan barang langka sekali. Saya berdoa supaya kita punya pilihan yang benar. Salah satu yang kita mau pelajari pagi hari ini, pilihan yang benar adalah memilih untuk setia. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita learn from the story of David. Dan ini agak berat. Dari kemarin beberapa hari yang lalu saya renungkan ini, dan saya berkata, Tuhan, aku mau memilih hal yang benar. Dan aku memilih untuk belajar seperti King David, memilih untuk mengampuni, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara, mengampuni adalah hal yang menurut saya agak sulit dilakukan. Tapi saudara, Tuhan tetap minta supaya kita punya pilihan yang benar, yaitu memilih untuk mengampuni, bukan untuk tidak mengampuni atau sakit hati. Banyak orang di dunia ini memilih untuk sakit hati, memilih untuk kecewa, memilih untuk marah. Tapi jarang ada orang yang berkata memilih untuk mengampuni. 1 Samuel 24 ayat 26, 2-6. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh Israel, lalu pergi mencari Daud dan orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang yang duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari, dikatakan Tuhan,
Aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganku, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka bangunlah Daud, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia memotong punca Saul. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dia adalah orang yang diurapi. Saudara, ceritanya Daud ini dihadapkan kepada pilihan untuk mengampuni pemimpin dan bahkan juga ayah mertuanya, atau membalas untuk membunuh ayah mertuanya atau Raja Saul. Di mana Saul ini mencoba berkali-kali mengejar Daud dan mau membunuh Daud. 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 24 menceritakan kurang lebih, saudara, kalau Anda baca dari pasal 18 sampai 24, Anda akan menemukan bahwa Saul itu mengejar dan mau membunuh Daud sekitar 6 kali. Dan Daud punya 2 kali kesempatan untuk membalas dan membunuh dia. Dalam 1 Samuel 24 ayat 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. Tetapi Daud memilih pilihan yang benar untuk mengampuni. Anda bisa bayangkan kalau ada 6 kali, ada seseorang yang 6 kali mau mengkhianati Anda, membunuh Anda, menikam Anda, dan Anda punya kesempatan 2 kali mau balas dendam, habisi hidupnya, bisa, saudara. Tapi Anda berkata bahwa aku memilih untuk mengampuni. Saya pernah pada sebuah cerita, saudara, dalam hidup saya punya kesempatan untuk membalas orang. Nop bilang, wah kalau Kuro ambil keputusan ini, wah itu udah malu semua orang gini-gini, wah kita udah balas mereka, Tuhan permalukan mereka. Tapi saya memilih untuk mengampuni. Benar, Nop ngerti? Maksud saya waktu dulu pernah kejadian. Karena saya ngomong, saya bukan cuma pengkhotbah yang asal khotbah, saya harus melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya punya kesempatan untuk balas orang itu. Dan kalau saya balas waktu itu, pasti dia akan malu total. Sudah ngomong, wah karo-kuro, wah ini udah kayak Saul dan Daud ceritanya gini-gini. Saya bilang, I choose to forgive. Saya memilih untuk mengampuni dan melupakan. Because I am the servant of God. Saya anak Allah. Anak Allah, Raja damai, membawa damai. Bagaimana ketika hidupmu dikhianati orang, difitnah orang, diomongi orang, disakiti orang? Apa pilihan yang kamu ambil? Gak mudah. Tapi saya selalu ngomong, I choose to forgive. Mampukan aku Tuhan. Gak mudah. Gak mudah, saudara. Kita ini jadi pendeta pernah gak buat salah? Saya mau katakan, sering buat salah. Saya bukan pendeta yang sempurna, saya bukan pendeta yang perfect, sehingga saya gak pernah buat salah. Saya selalu bisa buat salah. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan konyol, ada perkataan-perkataan yang konyol, dan saya baru sadar, iya gua salah ngomong tadi. Dan itu mungkin menyakiti beberapa orang. Saya bukan pendeta yang sempurna, yang ngomong saya selalu benar, saudara. Ada kalanya kita pemimpin, kita pendeta juga bisa buat salah. Tapi kadang-kadang kita juga bilang, tapi it's not fair. Jack Ma pernah nanya orang, 1 kali 1 berapa, 2 kali ini semua. Ada 1 yang dia sengaja salahin, dan orang langsung komplain. Lalu dia ngomong, aku 9 kali benar, kamu gak pernah muji dan ngomong ini, appreciate. 1 kali aku salah, kamu langsung komplain semua. Saya bilang, begitulah hidupan pendeta. Ketika seorang berbuat baik 10 kali, orang gak pernah ngomong. 1 kali aja dia buat salah, semua orang akan ngomongin dia, saudara. Dan buat saya is not fair. Makanya kalau Anda tanya pekerjaan yang paling sulit di dunia, buat saya pendeta, gembala. Kenapa? Karena banyak orang bisa menyakiti beliau dengan gampang, tapi mereka nggak sengaja disakiti sedikit ya, wah mereka langsung melakukan banyak hal yang frontal sekali. Tapi Tuhan ajar saya choose to forgive. Yesus membuat sebuah pilihan yang tepat di kayu salib. Dan dia berdoa, dia berkata, Bapa, ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam pelayanan, dalam mana ada orang-orang yang mungkin marah dengan kami, mau bunuh pelayanan kami, mau hancuri pelayanan kami, dengan memfitnah, dengan ngomongi ini, ngomongi itu, semuanya. And the end of the day, Tuhan akan suruh kamu milih. What is your choice? Kamu mau merespon marah, kamu mau bawa konfortir, kamu mau buat pembelaan, kamu mau ngumpuli orang lalu ngomong bahwa kamu gak bersalah, atau choose to forgive. Gak gampang, saudara. Saya kadang-kadang ngomong,
yang paling gak fair di dunia ini adalah jadi pendeta, saudara. Kenapa Anda melakukan kebaikan 10 kali sama orang 20 kali, dan ketika Anda berbuat 1 kali aja kesalahan sama orang itu, dia bisa melupakan semua kebaikan Anda, dan yang dia ingat cuma kejelekan Anda. Padahal mereka gak tahu bahwa kita pendeta juga manusia. Pastor Robert kok hari ini khotbahnya curcol? No, saya gak curcol. Saya cuma mau ngomong sama Anda bahwa this is the reality of life. Tapi whatever, apapun itu, I choose to forgive. Ini bentar lagi ada calon-calon pastoral di sini yang mau di OD jadi pendeta. Are you ready to choose to forgive? Jadi pendeta nggak gampang, paling sering disakiti orang, paling sering diomongi orang dan sebagainya. Tapi Anda harus tetap punya mental bahwa kalau Tuhan panggil kamu, this is the calling from the Lord. Kamu harus berdiri apapun yang terjadi. You must choose to forgive. Ada amin, saudara. Kadang-kadang bilang gini, halah, ngurusi hidup kamu, waktu saya habis semua, kamu juga gak ngormati. Kadang-kadang kita bisa ngomong, udahlah gua gak mau tahu. Tapi Tuhan bilang, nah, kamu gak boleh ngomong gak mau tahu. Aku panggil kamu jadi gembala. Kalau ada orang yang melenceng, kamu harus luruskan. Males Tuhan, dia gak mau denger. Ya, kamu gembala, nah. Seringkali Tuhan ajar saya, gak mudah jadi gembala. You must choose to forgive. Kadang-kadang saya bilang, udahlah Tuhan, banyak orang lain, ngapain mesti ngurus orang-orang yang model gini, wasting my time. Tapi Tuhan bilang, nak, kalau aku pun berpikir seperti itu, kamu gak akan ada hari ini. Saya pikir ya juga sih. Berapa banyak kita ngaku dia sama Tuhan, kita sering ngecewakan Tuhan, kita sering gak setia sama Tuhan, kita sering buat salah sama Tuhan. Apakah pernah Tuhan ngomong ini terakhir ya, kalau kamu buat salah sekali lagi nih, aku gak ngampuni kamu, aku buang kamu langsung. Tuhan gak pernah lakukan itu. So saya selalu ngomong sama orang-orang di tempat ini, dengar baik-baik ya, semua yang ada tempat ini, siapapun yang memutuskan untuk keluar dari gereja ini, jangan pernah dijelek-jelekin, jangan pernah ngomong negatif. Semua adalah pilihan masing-masing, semua punya hak untuk memilih, dan kita tetap still a family. Yang setuju katakan amin. Dan kapanpun orang itu balik ke sini, pintu gereja harus terbuka. Karena itu yang diajarkan Yesus. Jangan jadi orang yang baperan. Nob sering ngomong, wah guru aku gak terima mereka jelek-jelekin. Udah, gak apa-apa. I choose to forgive. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Ingat loh, kita ini jangan cuman pintar khotbah. Kalau khotbah mah semua gampang bisa lakukan. Tapi kita harus melakukan apa yang kita khotbahkan. Sekali lagi saya nanya, mana yang sulit? Khotbah atau ngajar? Yang susah itu melakukannya. Saya gak ngomong bahwa saya sudah sempurna. Untuk poin yang ini ya, setia mungkin, oke lah Tuhan kita setia. Ngampuni, nanti dulu Tuhan, dia jengkeli banget. Ya jujur saudara, saya pendeta, saya pun bisa berpikir gitu. Wes tak tolong, wes tak support, wes tak mati-matian belai, tapi kok model kayak gini Tuhan. Tetap Tuhan bilang choose to forgive. Tidak mudah, tapi itu adalah pilihan yang benar saudara, untuk mengampuni. Kenapa saudara? Matius pasal 6, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu juga. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu dendam sama orang, kamu gak mau ngampuni orang itu, artinya siap-siap Bapak juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat ya, Tuhan tuh ngomong sama kita, inti sari daripada hidup kekristenan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau kamu bilang bahwa kamu mengasihi Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kamu, tapi kamu membenci saudaramu, kamu pembohong. Pembohong. Saya akan buktikan di tempat ini. Berapa banyak orang yang sudah keluar, tiba-tiba, oh guru, minta maaf, balik lagi. Saya gak pernah ngomong, gak boleh melayani. Saya bilang gini, ya gak masalah. Welcome home. Ada amin, saudara. Saya bahkan ngomong sama orang-orang, denger ya, gereja ini paling benci nomor satu gosip. Jangan suka gosip. Oh kenapa ya orang ini kok gak gereja? Oh kenapa yang ini? Udah urusi dirimu, jangan urusi orang lain.
Semua orang punya pilihan dan kita menghormati, menghargai keputusan apapun yang orang ambil. Ada amin, saudara. Percayalah, saya ini gembala sidang. Siapapun jemaat biasa keluar dari tempat ini, kami pasti nangis, kami pasti sedih. Tapi saya bilang, Tuhan, saya gak bisa maksa. Ini gereja-gerejamu dan kamulah gembalanya. Saya cuman pelaksananya. Ada amin, saudara. Yang saya gak suka cuman satu, ketika orang keluar dari gereja kita dijelek-jelekin. Itu gak boleh. Itu bukan sifatnya Tuhan. Ada amin, saudara. Ketika Yesus disalib, semua muridnya mengkhianati dia, tapi dia gak pernah dendam. Ketika dia bangkit, dia tetap datang kepada murid-muridnya dan menyatakan diri kepada muridnya. Dengar ya, jangan jadi kanak-kanak terus. Kita boleh berbeda, kita boleh beda pendapat, kita boleh beda jalan, saudara. Tapi harus satu, dewasa. Harus tetap punya hati yang besar, harus punya hati yang luar biasa, dan punya hati yang mengampuni dan melupakan. Saya bilang sama Tuhan, Lord, I choose to forgive and forgot. Ada amin, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini adalah pilihan yang benar. Saya tahu dalam hidup ini ya, siapa sih manusia yang gak pernah disakiti orang? Angkat tangan. Gak bakal. Karena Alkitab ngomong, dengar baik-baik, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Salah satu cara Tuhan untuk membuat kamu dewasa adalah melalui gesekan kepada sesama. Kalau kamu selalu menghindari gesekan, kamu gak akan pernah dewasa. Percayalah, satu panggung aja bisa ribut, satu gembalaan aja bisa ribut. Itu hal yang normal. Percaya kata saya. Kalau kamu mengasah, aku gak mau lagi, aku gak mau inilah, supaya gak ada gesekan, kamu gak akan pernah tumbuh dewasa. Anda dan saya akan dipertajam semuanya melalui gesekan demi gesekan. Trust me, saudara. Semakin banyak gesekan, kamu makin wise, makin dewasa, makin strong. Ada amin, saudara. Yang saya yakin, all things work together for good. Ada amin, saudara. Yang ketiga, apa pilihan yang benar? Learn from the story of Jesus and his family. Yesus dan keluarganya, yaitu apa? Memilih untuk taat kepada Tuhan. Menurut saya tidak ada keluarga yang komplit taat seperti Tuhan Yesus. Ayahnya, ibunya, dan dia sendiri begitu taat. Matius 1 ayat 18, 20, 24, 25 dikatakan gini, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari mimpinya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Anda bisa bayangi kalau Anda pacaran, tunangan, tiba-tiba Anda dengar kabar calon istrimu hamil, dan dia ngomong, aku gak melakukan hubungan seks, aku lahir dari Roh Kudus. Siapa yang percaya? Gak mudah, saudara. Can you imagine tiba-tiba pasanganmu datang, yang melendung, lo kamu mengkhianati aku, selingkuh? Enggak, dari Roh Kudus. Tiba-tiba aja aku bangun, tiba-tiba melendung. Siapa yang percaya, saudara? Siapa yang percaya? Dan karena orang ini tulus hati dan baik, dia pengen menceraikannya diam-diam. Saudara tahu kenapa? Di zaman Yahudi dulu, orang hamil di luar nikah, kamu dilempar pakai batu sampai mati, saudara. Habis kamu. Kamu yang dituduh adalah yang paling nomor satu yang akan dituduh ya. Tahu siapa? Yusuf. Kamu ini kurang ajar, belum menikah sudah kanji, saudara. Hamili anak orang, pasti jadi tuduhan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia suatu hari didatangi malaikat, diomongi. Dia nggak babi bu nanya, Tuhan, tapi nanti aku malu, bapakku nanti marah. Sup, kamu ini muka aja, goblok, muka aja culun. Ternyata, wah bejat juga kamu ngamili anak orang. Gimana saudara? Dia pasti akan disalah mengerti banyak orang.
Sup-sup, kamu ikut doa pagi, kamu doa bejat juga, otak mesum, pasti banyak hal yang akan terjadi. Tapi dia nggak pikirin itu. Dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan dia ngomong gini, besoknya pagi-pagi dia melakukan tepat apa yang seperti Tuhan mau. Itulah pilihan yang benar. Taat sama Tuhan apapun resikonya. Nah, banyak orang udah dikasih tahu malah bukan taat, malah melawan sama Tuhan. Itu bukan pilihan yang tepat. Itu bukan pilihan yang benar. Dengan segala macam konsekuensi yang akan dihadapi, I choose to obey. Aku memilih untuk taat. Itu yang luar biasa. Itu yang dahsyat. Lalu kita lihat lagi Lukas 1 ayat 38. Maria sekarang istrinya. Tadi bapaknya, ini ibunya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sekarang kita ke Marianya. Tadi ke Yusuf, ini Maria. Anda bisa bayangi kalau Anda jadi Maria, tiba-tiba Anda didatangi malaikat. Treng, kamu akan hamil, dan anak ini dari Roh Kudus. Wah, dia ngomong, jangan, nanti aku dilempar batu. Wah, nanti nama baikku rusak. Aku belum menikah kok hamil dan sebagainya. Dia punya excuse banyak sekali. Tapi saudara tahu ayat 38 dia ngomong, aku ini cuma hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Saya kagum dengan keluarga ini. Menurut saya jarang ada keluarga yang taat model gini semuanya. I choose to obey sama Tuhan. Jadilah padaku seperti yang perkataanmu, menurut perkataanmu. Lalu ayat 22 Lukas 42:48. Sekarang anaknya, tadi bapaknya, emaknya, semuanya taat. Sekarang anaknya, namanya Yesus. Di ayat 42, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Ini di Getsemani. But it's not my will, but your will be done. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat takut dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah dan bertetesan ke tanah. Yesus waktu di Getsemani dia takut, dia gemetar, dan dia ngomong, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi ada sebuah closing statement yang luar biasa. Dia berkata, I choose to obey to my Father. It's not my will, but your will be done. Itulah ketaatan. Pilihan yang benar adalah memilih untuk taat sekalipun ada konsekuensi yang mahal yang harus kita bayar. Yesus punya konsekuensi karena habis dia ngomong gitu, dia harus jalani salib. Dia harus disalib dan mati. Yesus bukan takut mati, tapi dia takut berpisah dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya dia berkata waktu dia mau mati, Bapa, kenapa Engkau meninggalkan aku? Karena mereka Bapa, Anak, Roh Kudus ada dalam kekekalan, dalam kesatuan, dalam jangka waktu yang sangat lama. Tiba-tiba mereka harus berpisah oleh karena menanggung dosa kita. Karena ada satu hukum yang gak bisa dilanggar oleh Yesus sekalipun, bahwa yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang gak kudus. Ketika Yesus menanggung dosa kita, dia jadi gak kudus, dan dia gak bisa bersatu dengan Bapaknya. Makanya Bapak berpaling dari dia, dan dia berkata, kenapa Engkau meninggalkan aku Bapak? Because of you, because of me. Tapi Yesus begitu berat sampai dia takut, gemetar, meneteskan darah. Tapi dia tetap berkata, it's not my will, but your will. Alkitab berkata Filipi 2 ayat 5-8, Yesus taat, bahkan taat sampai mati. Dalam hidup ini maukah Anda taat sampai mati, walaupun konsekuensinya mahal? Maukah Anda memilih untuk taat sama Tuhan walaupun dibenci oleh orang lain? Maukah Anda taat sama Tuhan walaupun Anda ditinggal oleh orang lain? Maukah Anda taat sama Tuhan walaupun ada mahal sekali yang harus Anda bayar harganya? But I choose to obey. Itulah pilihan yang benar, saudara. Yang keempat, saudara, learn from the story of Job atau Ayub, saudara. Dia memilih untuk mengucap syukur dan berkata benar dan positif. Padahal dia punya alasan untuk ngomong yang gak baik, tapi dia memilih untuk ngomong yang benar, dan dia pilih untuk mengucap syukur daripada kecewa dan sungut-sungut sama Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan kasih cobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita.
Kita harus ingat rumusnya, bahwa pencobaan yang kamu alami lebih kecil atau paling banter sama dengan kekuatan kita. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Apapun saudara, masalahmu, keluargamu, dengar baik-baik, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu if you trust the Lord completely. Tapi masalahnya kadang kita nggak percaya Tuhan. Kita lihat saudara keluarga kita kayak gini, kita lihat anak kita sakit, kita lihat orang tua kita sakit, kita lihat bisnis kita, dan kita mulai meragukan Tuhan. Padahal kalau kamu percaya Tuhan, kamu harus yakin bahwa masalahmu gak akan lebih besar dari kekuatanmu. Dan Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Itu rumus yang harus Anda percayai dulu. Dan setelah itu Anda harus memilih untuk kecewa atau mengucap syukur, untuk kecewa atau marah sama Tuhan, atau Anda berkata I choose to give thanks, daripada saya mengeluh sama Tuhan. Banyak kali ketika kita ngalami masalah, hal yang pertama kita nyalain Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita marah. Aku sudah melayani, kok aku ngalami kayak gini? Aku ini sudah bayar harga Tuhan, kenapa bisnisku kok gak diberkati? Aku sudah bayar harga mati-matian, kenapa kok aku belum dapat jodoh? Aku sudah mati-matian cari Tuhan, kenapa kok aku ngalami gini gitu dan sebagainya, keluargaku ngalami gini. Saya kasih tahu buat saudara, belajar dari kehidupan Ayub. Choose to give thanks, memilih untuk berkata benar dan mengucap syukur. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya kasih tahu ya, pencobaan, masalah, proses, semua penderitaan yang kamu alami gak melebihi Ayub, tidak akan. Ayub dalam satu hari kehilangan semua anaknya mati. Anakmu cuma sakit doang tapi gak sampai mengalami kematian. Keluargamu cuma sakit doang tapi gak mengalami kematian. Ayub dalam satu hari mati semua anaknya dalam sekejap, saudara. Dalam satu hari Ayub bangkrut, semua hartanya habis, saudara. Hanya dalam satu hari. Anda baru omset turun bulan ini, kamu udah maki-maki Tuhan dan berkata, ngapain aku melayani, aku khotbah, aku melayani, aku vision trip, tapi kok omset gak masuk bulan ini. Ayub satu hari hilang semua hartanya, dan dalam satu hari semua anaknya mati, saudara. Tapi dia memilih mengucap syukur sama Tuhan. Istrinya ngomong gini, kamu masih mau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu lalu mati sana. Dan Ayub ngomong, kamu kayak perempuan gila. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi semua anak, Tuhan yang memberi harta, Tuhan yang memberi semua hidup kita, dan Dia yang berhak untuk mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab mencatat dalam semuanya Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dalam hidup ini Anda mau memilih marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, atau Anda berkata I give thanks to you Lord because I believe all things work together for good. Atau Anda mau marah sama Tuhan dan kecewa. Pilihan yang benar, saudara, adalah kita mengucap syukur dan tidak marah sama Tuhan. Kamu baru sakit, saya selalu ngomong sama mama, ngucap syukur. Saudara, setiap kali saya KKR kemanapun, begitu saya lihat orang kursi roda, saya nangis. Saya ingat my mom. Tapi saya baru ketemu di Malaysia 10 tahun orang ini naik kursi roda, kena epilepsi, umur 9 tahun naik kursi roda. Waktu crusade itu saya ngajak teman-teman, yuk kita doakan mereka. Saudara tahu, kita doakan, papanya terima Tuhan Yesus, papanya dijamah oleh Roh Kudus, dan dia tiba-tiba nangis, dan dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ada di hotel, saudara, tiba-tiba nggak tahu kenapa, karena kami naik hotel, turun, keluar, naik turun di hotel itu, tukang sapu daripada hotel itu datang kepada Pastor Randall bilang gini, boleh nggak saya minta Alkitab, saya mau baca firman. Saya bilang sama Pastor Randall, kamu kasih dia Alkitab, kasih dia tapau makan dan selipi ringgit di situ. Oke Pastor, I will do it. Lalu kemarin dia kasih report, Pastor aku sudah lakukan semuanya. Doakan dia dan ajak ke gereja, layani. Saudara, kenapa? Karena mereka melihat, saudara, bagaimana cara kami hidup di situ. Sekali lagi, everybody watching you. Everybody watching you. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu ngomong, bagaimana kamu bertindak. Orang akan lihat Kristus atau orang lihat orang lain dalam kehidupan Anda. Jangan suka komplain, jangan suka marah.
Give thanks to the Lord. Dan percayalah, kamu akan lihat hal yang ajaib bersama Tuhan. Aduh, aku gak jualan bulan ini, mau makan apa keluarga kita? Give thanks to the Lord. Percayalah, pencobaan yang kita alami gak melebihi kekuatan kita. Istri juga harus belajar mengucap syukur. Mungkin suamimu udah kerja tapi memang belum ada duit banyak. Jangan pulang bilang, kamu ini kayak suami orang tuh, dapat duit, dapat ini, kamu gimana? Belajar untuk mengucap syukur. Ucap syukur kalau suami kita masih sehat, keluarga kita masih sehat. Suami juga kalau Anda udah berusaha tapi belum berhasil, ucap syukur. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Nah, ini yang luar biasa. Garis bawahi, apakah kita cuma mau terima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Berapa banyak saya percaya kita harus jadi orang yang fair. Jangan mau terima berkat, jangan mau terima cuma ini. Terima juga penderitaan yang Tuhan izinkan. Terima juga setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan cuma mau enaknya doang. Kalau enak aja, mau aku ambil, aku terima. Tiba-tiba Tuhan izinkan kamu digesek, alami proses supaya kamu dewasa, kamu marah. Hidup ini harus balance. Sama ada yang berkat, ada yang proses. Ada yang berkat, ada yang penderitaan. Tujuannya cuma satu, menjadikan kita dewasa, menjadikan kita menjadi seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayub 27 ayat 34, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ini perkataan yang luar biasa dari Ayub. Selama aku masih hidup, masih bernafas, gak boleh ada kata yang curang keluar dari mulutku. Kita ini curang, saudara. Dikasih Tuhan berkat berkali-kali, kita gak pernah komplain. Tuhan, kenapa kebanyakan? Biasanya kan kasih 2, kok kasih 8? Banyakan Tuhan, protes. Gak pernah. Kita ngucap syukur. Padahal kita gak ngerti Tuhan kasih 8 untuk provide 4 bulan berikutnya. Karena di 3 bulan berikutnya Anda akan susah, Anda akan mengalami proses, dan Anda dikasih duluan dari Tuhan. Tapi kamu gak ngerti ngucap syukur. Kamu orang yang curang, saudara. Ayub bilang, selama masih ada nafas dan roh Allah ada di dalam hidungku, masih aku gak akan keluarkan dari bibirku perkataan curang sama Tuhan. Itu perkataan yang benar. Itu pilihan yang benar. Ayub memilih untuk mengucap syukur dan memilih untuk ngomong yang benar daripada ngomong yang tidak benar. Dia punya alasan untuk kecewa, dia punya alasan untuk marah, tapi Ayub tidak melakukan itu. Dia punya alasan marah, Tuhan, aku ini saleh, aku ini setia, aku ini takut sama Tuhan. Anak-anakku buat pesta, aku takut kalau di pesta dia mabok, dia ngutuki Tuhan. Besoknya aku buat pendamaian. Kurang baik apa Ayub? Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Dia punya alasan untuk marah, tapi dia memilih untuk give thanks to the Lord. Kita yang gak ada alasan masih tetap marah sama Tuhan. Bukankah kita curang? Ketika Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita, kita gak merasa gimana. Tapi ketika seolah-olah Tuhan mengizinkan terjadi hal yang buruk, kita marah setengah mati sama Tuhan. Aku gak mau melayani lagi, aku gak mau gereja, aku gak mau gini. Saudara, saya kasih tahu buat Anda, it's not fair buat Tuhan. Karena dia sudah mati buat Anda. Dia sudah beli dengan Anda dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Belajar untuk mengucap syukur. Yang kelima, learn from the story of Esther, saudara. Apa yang kita bisa belajari dari Esther? Yaitu memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ini beberapa kali Tuhan ngomong, nah, hidup bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk kesenangannya kita berani jor-joran. Tapi dengar baik-baik, belajar dari kehidupan Esther, memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri. Anda tahu ceritanya Esther pasal 4 ayat 12 sampai 16. Ketika disampaikan orang perkataan Esther kepada Mordekai, bahwa Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi.
Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi bangsa orang Yahudi akan timbul pertolongan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam siang. Aku beserta dayangku pun akan berpuasa, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ceritanya itu Anda tahu, Haman mau menghabisi semua bangsa Yahudi, dan keputusannya udah terjadi, dan semua bangsa Yahudi akan dibasmi, dihabisin. Esther bangsa Yahudi, dan dia terpilih jadi ratu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia memiliki sebuah tanggung jawab. Dengan dia menghadap raja, dia mohon belas kasihan, dia bisa menyelamatkan bangsanya. Tapi kalau dia nggak dipanggil, ada peraturan menghadap raja. Kalau raja nggak mengulurkan tongkat emasnya, maka menurut undang-undang pasti mati, dibunuh. Karena belum waktunya bertemu, tidak boleh minta ketemu. Dan saudara, Esther bilang, kumpuli semua orang Yahudi di Susan, suruh mereka puasa 3 hari untuk aku. Aku dayang-dayangku akan puasa. Aku akan menghadap raja. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Esther sebagai hidupnya, dia sudah aman. Mau dibunuh orang, matilah. Wong aku di istana, aku jadi ratu, aku gak mungkin dibunuh. Dia bisa aja mementingkan dirinya sendiri, gak perlu peduli dengan orang. Yang penting hidupnya enak. Aku ada di istana, yang lain mau dibunuh, dibantai, terserah. Itu bukan urusan gua. Aku ada di istana, aku sebagai ratu, aku hidup nyaman, aku mendampingi raja, dan aku hidup enak-enak. Tapi Esther memilih untuk tidak mementingkan dirinya, tapi mementingkan calling daripada Allah. Dan dia percaya bahwa tidak kebetulan dia dipanggil menjadi ratu Ahasiweros supaya menyelamatkan bangsa Yahudi daripada pembantaian. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia mengorbankan nyawanya. Dan dia tahu bahwa hidup bukan untuk dirinya, tapi hidup untuk nolong orang lain. Ada amin, saudara? Dia tidak mementingkan dirinya, mati ya mati, tapi aku akan coba. Dan hasil surat ceritanya tahu, Esther menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Esther, bangsa Yahudi tidak jadi dibantai semuanya. Dan sampai hari ini kalau Anda tanya, siapa pahlawan bangsa Yahudi? Salah satunya adalah Esther, saudara. Bahkan saudara, di Alkitab cuman ada 2 nama perempuan yang ditulis dan menjadi kitab, dipakai oleh seluruh dunia, yaitu satu Ruth dan yang kedua Esther. Ruth karena kesetiaannya yang luar biasa, dan namanya diangkat, dipakai menjadi salah satu kitab dalam Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah. Dan yang kedua adalah Esther. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia nggak punya kepentingan pribadi, tapi dia mikiri kepentingan banyak orang. Anda mau nggak milih untuk tidak memilih untuk kesenangan pribadi, tapi menyenangkan Tuhan dan menyenangkan banyak orang? Ada amin, saudara. Yang terakhir, saudara, learn from the story daripada seorang yang bernama Samson, saudara, atau Simpson, apapun itu disebut, saudara. Learn from the story of Simpson, memilih pergaulan dan relasi yang benar. Melalui cerita daripada Simpson, saya berdoa supaya kita tidak seperti Simpson, tapi kita memilih untuk memilih relasi dan pergaulan yang benar. Hakim-Hakim 14:5-7. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya, ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna, seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik seperti mencabik anak kambing tanpa apa-apa. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simpson suka kepadanya. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan oleh orang-orang muda. Saudara dengar baik-baik. Simpson ini kalau Anda baca, dia adalah nazir Allah.
Orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Kalau Anda baca Bilangan pasal 6 ayat 22-23, bicara tentang nazir itu harus menjauhkan diri dari anggur, baik minumannya, buah, dan memabukkan. Tetapi justru Anda lihat saudara, bahwa Simson mendekati kebun anggur dan dia berpesta bersama teman-temannya. Bahkan dia mendekati perempuan. Perempuan siapa? Perempuan Filistin. Artinya maaf ya, Simson ini nakal, suka main perempuan. Padahal dia nazir Allah, tapi dia mencemarkan dirinya dengan perempuan. Dia mencemarkan dirinya dengan anggur, saudara. Padahal jelas-jelas dikatakan mereka nggak boleh menikahi bangsa lain, apalagi bangsa yang model kayak gini. Tapi dia melanggar. Kenapa? Karena sekali lagi pergaulan, saudara. Istilah Ibrani perjamuan itu pesta bersama sambil minum-minum. Belum lagi dia main di kebun anggur. Padahal sudah seharusnya Simson sebagai nazir Allah, Ulangan 6 ayat 22-23, dia menjauhkan anggur dan minuman keras. Tapi dia malah pesta minum-minum. Dia mendekati perempuan. Dan sorry ya saudara, ini gak mencerminkan nazir Allah. Kenapa? Pergaulan yang buruk. Pergaulan bahkan pasangan hidupnya aja gak benar saudara. Sehingga pada akhirnya hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Walaupun di akhir hidupnya dia membunuh orang Filistin lebih banyak semasa hidupnya, tapi hidupnya gak bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Kenapa? Karena dia melakukan pergaulan yang buruk. Ingat Mazmur pasal 1 ngomong ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan di orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa saudara? Karena itu bukan sesuatu yang baik. It's not good. Kita harus milih untuk tidak memilih pergaulan yang buruk, tapi kita harus memilih untuk bergaul dengan benar, saudara. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang gini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 33, next slide. Dikatakan seperti ini, saudara. Next slide. Halo, siapa yang di atas? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Ini dengar baik-baik. Ini ada sebuah istilah. Satu apel busuk bisa merusak setumpuk apel. Bayangkan saudara, apalagi kalau hanya satu apel yang baik di tengah banyak apel yang busuk. Tambah selesai, saudara. Dengar baik-baik. Kalau Anda perhatikan gambar ini serius. Satu aja apel busuk itu bisa merusak setumpuk apel yang baik. Apalagi kalau satu apel yang baik ada di sekelompok apel yang busuk, saudara. Can you imagine, saudara? Dan ini sangat berbahaya sekali. Saya undang pemain musik maju ke depan. Lalu pastor, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Satu slide terakhir lalu saya tutup. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. This is what you must do. Ini yang mesti Anda lakukan. Yaitu saudara, 3 gambar ini menjadi conclusion dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, we need Holy Spirit. Katakan, kita butuh Roh Kudus. Kenapa kok butuh Roh Kudus, Pastor Robert? Karena minta tuntunan Roh Kudus supaya dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan kita nggak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan kemauan kita, tapi tuntunan daripada Roh Kudus. Dalam memilih pasangan hidup, minta Roh Kudus tuntun kita. Dalam memilih apapun dalam kehidupan kita, minta Roh Kudus yang menuntun kita. Tapi kita nggak boleh curang. Kalau Roh Kudus kasih arahan, ikuti apa aja. Walaupun saudara dengar baik-baik, kita udah kadung cinta sama orang itu. Walaupun saudara, kita tetap mau melakukannya. Saya kasih tahu buat Anda, pilihan harus benar. Salah memilih akan nyesel seumur hidup, saudara. Kalau pilihanmu benar, tepat, maka membawa pertumbuhan dan membawa berkat dalam hidup Anda. Ingat, hal yang pertama yang mesti Anda lakukan adalah ask Holy Spirit. Yang kedua, minta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Caranya gimana? Salah satunya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kamu harus hidup dalam takut akan Tuhan dan mau terus belajar dan diajar, saudara. Bagaimana supaya kita banyak hikmat? Buka hati, mau ditegur, mau diajar, supaya kita lebih berhikmat, saudara. Dan yang terakhir, konseling itu penting.
yaitu bertanya, konsultasi dengan orang yang lebih dewasa, orang yang punya pengalaman, orang yang lebih tua, atau para pemimpin sana. Banyak kali orang setelah ngomong, wah pilih jodoh akhirnya nyesel. Saya bilang, I told you ready. Saya punya banyak teman akhirnya ngomong nyesel Pastor Robert, kalau kayak gini mending gak kawin, tapi nasi sudah jadi bubur. Saya bilang apapun resikonya, kamu gak boleh bercerai, karena firman Tuhan tidak menganjurkan dan tidak memperbolehkan kita bercerai. Kadang-kadang kita suka ngomong sama yang muda-mudi, makanya yang muda-mudi dalam mengambil keputusan jangan sembarangan. Kita harus memilih pilihan yang benar. Yuk kita bangkit beri sama-sama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada hari ini, baik ada yang ada di tempat ini maupun online dimanapun Anda berada. Yuk kita ambil keputusan yang benar, ambil pilihan yang benar. Saya tidak menghakimi, tapi kita belajar yuk memilih untuk setia, memilih untuk mengampuni, choose to forgive, choose to obey, memilih untuk taat sama Tuhan. Saya berdoa supaya Anda memilih untuk tidak mementingkan keinginan pribadi, tapi lebih menginginkan kepentingan Tuhan dari yang lain. Yuk sama-sama belajar renungkan firman Tuhan ini dan mengambil keputusan berkata, Lord, aku mau memilih yang benar, yaitu hidup dalam kebenaran. Aku mengambil keputusan pagi hari ini untuk memilih hal yang benar, untuk memilih pergaulan yang benar. Aku memilih untuk hidup dalam kebenaran. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kalau Anda suami istri, pilihlah pilihan yang tepat untuk mengampuni. Kalaupun Anda pernah disakiti, katakan hari ini, Lord, I choose to forgive. I choose to forgive. Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Pagi hari ini setiap tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada, jamah setiap mereka Roh Kudus. Hari ini kami mengambil keputusan dalam hidup kami. I choose. Aku memilih Tuhan untuk taat. Aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih Tuhan untuk hidup dalam kebenaran ya Bapa. Mampukan setiap kami. Kami tahu gak mudah. Kami memilih untuk mengucap syukur daripada komplain dengan Engkau. Kami memilih Tuhan untuk menerima proses Tuhan dan mengucap syukur daripada kami marah dan kecewa sama Tuhan. Kami memilih Tuhan, benar-benar Tuhan, untuk taat dan setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapakku berdoa, hamba sudah selesai, tapi aku berdoa biar Kau terus bekerja dalam kehidupan mereka. Firman yang sudah disampaikan, aku berdoa bekerja dalam hidup mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bless all your people, oh God. Aku memberkati setiap mereka. Firman yang keluar tidak akan sia-sia. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara. Lord, kasih kami tuntunan, kasih kami spirit of wisdom, supaya kami bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam gereja. Kami bisa mengambil keputusan pilihan yang benar, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Aku berdoa mulai hari ini mereka boleh mengambil pilihan-pilihan yang benar dalam hidup mereka. Kami boleh memilih untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Sekali Lord, I bless all your people. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. In Jesus' name.